Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, pariwisata di Jawa Barat sudah mulai kembali dibuka terutama di masa adaptasi kebiasaan baru dan kita akan pantau bagaimana perkembangan pariwisata di Jawa Barat di masa pandemi COVID-19 ini dan juga bagaimana pengawasan terkait protokol keamanan kesehatan di tempat-tempat wisata. Kita akan bergabung bersama dua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini di studio kami. Yang pertama ada Ketua Asita Jawa Barat, Bapak Budianto Ardiansyah. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar dan juga anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Tobias Ginanjar Saidina. Selamat pagi Pak Tobias. Pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, masa libur panjang kemarin cukup juga menyita kegiatan masyarakat terutama untuk wisata di Jawa Barat di masa adaptasi kebiasaan baru. Cukup tinggikah peningkatan persentasi kegiatan wisata setelah dibuka? Iya, kemarin memang karena ada 2 kali libur panjang ya. Memang kita catat, kita lihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kunjungan yang saat ini terjadi ini masih dalam skala lokal ya. Masih skala lokal. Jadi wisatawan-wisatawan lokal yang berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang tidak terlalu berada jauh dari lingkungan tempat tinggal. Ya. Kalau Jawa Barat itu paling jauh itu baru dari Jakarta. Ya. Nah ini yang apa namanya yang kita harapkan ke depan bisa kembali terjadi peningkatan ya ke pariwisata domestik. Jadi nanti ada kunjungan antar provinsi lah. Ya. Oke, selepas dibukanya masa adaptasi kebiasaan baru nih Pak, persiapan apa yang juga terus dilakukan terutama masalah protokol kesehatan yang dilakukan oleh para penggiat wisata ini Pak Budi? Ya, kebetulan beberapa tahun lalu kami juga sudah melakukan inspeksi ke beberapa destinasi wisata ya, ke kawasan Bandung Utara, Bandung Selatan, kemudian juga termasuk ke Pangandaran, Sumedang dan sebagainya. Kita melihat bahwa memang kebanyakan daripada destinasi wisata sudah melakukan protokol kesehatan yang cukup baik ya. Memang ada beberapa yang masih belum memenuhi standar ya. Yang kita harapkan mereka juga mulai segera membenahi lah ya. Karena poin atau kunci penting daripada kegiatan pariwisata saat ini adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tepat ya, supaya kemudian tidak terjadi klaster baru dan sebagainya. Dan kita sepakat bahwa kalau sampai terjadi kasus positif di satu daerah wisata, itu tempatnya harus tutup lagi. Nah ini kan jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi ini kan menjadi setback ya, mundur lagi. Oke, jadi rekan-rekan penggiat wisata komitmen apabila memang ada klaster baru ini siap-siap ditutup seperti itu Pak Budi ya? Betul. Oke, baik. Bagaimana respon masyarakat akhirnya ketika masa adaptasi kebiasaan baru ini sudah dibuka, pariwisata boleh dikembalikan ataupun masyarakat boleh kembali berwisata? Responnya cukup tinggikah masyarakat untuk kembali berwisata? Lumayan tinggi. Artinya begini, ada beberapa kalangan masyarakat yang memang masih khawatir ya. Kita paham bahwa situasi pandemi saat ini kan belum berakhir seluruhnya ya, sampai mungkin ditemukan vaksin. Tapi ada sebagian besar masyarakat juga yang memang mungkin sudah mengalami kejenuhan dan sebagainya, dan mereka sudah melakukan perjalanan wisata gitu, walaupun dalam jarak yang memang masih belum terlalu jauh ya. Dan itu tadi sebenarnya masih agak khawatir ya, dalam arti mereka masih tetap memakai masker dan sebagainya. Yang penting saya rasa itulah penerapan 3 hal itu. Yang pertama dalam jaga jarak, memakai masker, dan juga membiasakan untuk selalu mencuci tangan gitu. Kalau di istilah pariwisata sekarang itu ada namanya CHSE ya, jadi termasuk environment ininya juga harus diperhatikan. Oke, respon masyarakat ada, tapi kekhawatiran juga masih ada, seperti itu Pak Budi ya. Betul. Saya akan beralih ke Pak Tobias. Pak Tobias, ini tentunya banyak masukan-masukan yang juga diberikan kepada DPRD, terutama dari para penggiat pariwisata ini. Apa yang menjadi catatan bagi para penggiat pariwisata yang juga masuk ke DPRD ini? Iya, kemarin sih kami sempat menerima beberapa aspirasi ya. Intinya sih kalau dari para pelaku wisata, terutama di tingkat bawah sih mereka sangat merasakan terdampak ya, karena bukan saja pengusahanya saja, tapi kan pariwisata ini dampaknya, efek dominonya cukup luas. Di sana ada sektor informalnya, ada guide-guide yang pemandu wisatanya, ada supir travelnya ada. Mereka sih berharap kalau dari pemerintah provinsi ada sedikit bantuan, baik berupa bansos atau apapun. Nah kemarin sih dari pusat sempat ada sekali, itu dari Kemenpar sempat ada sekali, namun dari provinsi memang belum ada yang khusus. Nah kemarin ini sempat direncanakan kita mendorong
para pelaku wisata ini dimasukkan ke dalam penerima bansos tahap ketiga dan keempat, karena mereka banyak yang belum masuk. Karena yang masuk di tahap 1 dan 2 adalah yang terdaftar sebagai di DTKS sebagai yang rentan miskin. Nah, mereka ini kan sebelum COVID ini tidak masuk ke rentan miskin, tetapi dengan COVID ini mereka jadi masuk ke istilahnya miskin baru. Nah, kita dorong di tahap ketiga, keempat ini mereka bisa masuk. Lalu untuk pengusahanya tentunya banyak masukan agar mereka bisa beroperasi seperti sebelum COVID, bisa beroperasi lagi, karena beberapa saat sebelumnya memang belum diizinkan. Nah, saat ini alhamdulillah beberapa tempat wisata sudah diizinkan, tentunya dengan protokol kesehatan. Tentunya ini menjadi sebuah kesadaran kita semua gimana kita bisa menjaga keadaan ini supaya tadi Pak Budi sampaikan tidak setback kembali ke belakang. Jadi kita, karena ini kuncinya satu, disiplin, kesadaran kita bersama, kerjasama semua agar protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada kluster-kluster baru lagi dan tidak kembali ke belakang ada yang harus ditutup dan sebagainya. Baik, catatan saya dari Pak Tobi tadi bahwa Pemprov belum memasukkan, terutama juga para pelaku ibaratnya freelance di wisata ini belum masuk ke dalam bantuan. Apakah ini adanya ketidakperhatian terhadap para penggiat wisata ini? Namun kita tahan dulu nih, Pak Tobi dan juga Pak Budi. Kita akan kembali berbincang pemirsa bagaimana terkait pariwisata di Jawa Barat di masa adaptasi kebiasaan baru. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.